Siti Uswatun Hasanah. Saya dari Bimbingan Konseling Islam Konsentrasi Keagamaan semester 6 kelas B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen BK keagamaan. Yang pertama ada pembagian kerja yang berimbang. Yang dimaksud dalam pembagian kerja yang berimbang ini adalah dalam pembagian tugas-tugasnya. Jadi di sini tidak bersifat delegasi dan bersikap sama baik. Yang kedua ada pemberian kewenangan dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas. Jadi pada prinsip ini semua orang itu berhak mendapatkan kewenangan dan diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Yang ketiga ada disiplin. Yang dimaksud disiplin ini adalah kesediaan untuk melakukan usaha atau kegiatan yang nyata. Bekerja itu harus sesuai dengan pekerjaannya dan menjalankan tugas-tugasnya dan harus bertanggung jawab berdasarkan rencana, peraturan, dan waktu yang tepat. Yang keempat ada kesatuan perintah. Jadi yang dimaksud dari kesatuan perintah ini adalah dalam suatu pekerjaan itu wajib hanya punya satu instruksi. Jadi tidak banyak orang yang memberi arahan, cukup satu saja agar lebih fokus. Oke, yang kelima itu adalah kesatuan arah, yaitu dalam sebuah kegiatan itu hanya mempunyai tujuan yang sama dan dipimpin oleh seorang atasan langsung serta didasarkan pada rencana kerja yang sama. Jadi selain satu perintah atau satu instruksi tadi, ini kesatuan arah ini juga perlu agar mempunyai satu tujuan, satu rencana, dan satu pemimpin. Dan yang keenam itu ada mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi ketika seseorang itu bekerja sebagai kerabat kerja, maka semua kepentingan pribadi itu harus dikesampingkan. Jadi kita harus memprioritaskan kepentingan umum dulu baru kepentingan pribadi kita. Yang ketujuh itu adalah penggajian. Jadi gaji yang diberikan kepada orang-orang yang bekerja itu harus sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Jadi diusahakan gajinya itu harus memuaskan. Yang selanjutnya ada pemusatan wewenang atau sentralisasi wewenang. Di sini tujuannya itu untuk menentukan kebijakan umum. Yang kesembilan ada jenjang jabatan, yang dimana seorang pekerja itu kita itu harus untuk tunduk kepada yang memberi perintah itu tadi, entah itu kepala atau ketua dalam suatu wadah instansi tersebut. Kita itu harus tunduk dan menghormati dia agar dia itu berwibawa dan merasa disegani oleh para karyawannya. Yang ke-10 ada tata tertib. Ini sangat penting karena disinilah adanya aturan dan tata cara, larangan dan perizinan dan untuk menjamin kelancaran dalam bekerja. Selanjutnya ada keadilan. Di sini tidak berbeda jauh dari yang pertama tadi, di mana setiap karyawan itu merasa sama rata, sama rasa dalam wadah dalam instansi tersebut. Nah, apabila terjadi sesuatu ataupun permasalahan, hendaknya dimusyawarah agar mendapatkan kesepakatan bersama. Pemantapan jabatan. Nah, kalau di sini setiap orang itu kan udah punya porsinya masing-masing di situ, udah punya pekerjaannya masing-masing. Diusahakan mereka itu bekerja sesuai dengan apa yang mereka jabati, di mana tempat mereka, dan agar tidak diubah-ubah apa tugasnya. Misalnya kalau orang bekerja di bagian A tidak mengerjakan pekerjaan di bagian B seperti itu, dan tidak diperintahkan untuk mengerjakan pekerjaan si B. Selanjutnya ada prakarsa. Jadi apabila seseorang melakukan sesuatu hendaknya dihargai atau dan diapresiasi apa yang telah dia dikerjakan agar dia itu lebih bersemangat untuk mengerjakan pekerjaan itu ke depannya. Dan yang terakhir itu ada solidaritas atau rasa setia kawan. Jadi setiap karyawan, setiap pekerja itu harus memiliki rasa setia kawan kepada teman kerabat kerjanya yang lain agar lebih solid lagi dalam melakukan kegiatan lebih produktif lagi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.